Oke cuy, selamat datang para sesepuh newbie dan juga para suhu cuy di channel yang membahas anime spoiler tipis-tipis cok. Dan kali ini kita bakalan ngoceh lagi tentang episode seru hari ini cuy. Sebelum itu ya jangan lupa subscribe dan follow juga lah. Oke cuy, jadi sekarang ini kita bakalan lanjutin lagi spoiler anime One Punch Man season ketiganya. Yang mana cerita selanjutnya, dengan wujud baru, Gyoro melepaskan senjata pamungkasnya, yaitu gelombang gravitasi yang terkonsentrasi. Serangan ini menciptakan medan gravitasi yang luar biasa kuat, meningkatkan gaya gravitasi di sekitar Tatsumaki hingga ratusan kali lipat dari normal. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Tatsumaki dengan tekanan gravitasi yang sangat dahsyat. Namun sekali lagi, di sini Tatsumaki membuktikan mengapa ia dianggap sebagai pahlawan terkuat nomor 2. Serangan gravitasi super yang seharusnya mengalahkannya itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Bahkan kekuatan yang ekstrim itu tetap berdiri dengan tenang dan sama sekali tidak ada yang tergores cuy. Pelindung psikisnya yang pasif ternyata cukup kuat untuk menangkal bahkan memanipulasi gravitasi sekalipun. Ekspresi yang dingin seolah menyindir bahwa serangan Gyoro hanyalah angin lalu. Merasa bosan dengan permainan ini, Tatsumaki kemudian beralih ke serangan yang benar-benar serius untuk mengalahkannya. Dengan mudahnya, ia menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk membuat Gyoro ini tidak bisa menyerang lagi. Dan di sini ternyata ada wujud yang sebenarnya dari Gyoro ini cuy. Dan itu hanya sebuah boneka. Tatsumaki segera menyadari bahwa ia bukan sedang berhadapan dengan entitas yang sebenarnya, melainkan hanya sebuah boneka yang dikendalikan dari jauh. Di sini Tatsumaki kemudian menyatakan niatnya untuk melihat wujud asli si Gyoro ini yang mengendalikan boneka itu. Gyoro yang kini dalam keadaan putus asa dan menyadari kesalahan fatalnya telah menghadapi Tatsumaki secara langsung. Dia pun berteriak meminta bantuan si Orochi, sang raja monsternya, namun teriakannya tidak mendapatkan respon. Si Orochi yang saat itu sedang berada di kedalaman markas justru memilih untuk menghadapi serangan penyusup lain, yaitu Saitama. Merasa telah ditinggalkan, si Gyoro ini jadi benar-benar putus asa. Di tempat lain, Saitama akhirnya tiba di markas monster. Dengan harapan menemukan lawan yang tangguh, ia berdiri di tepi sebuah lubang raksasa dan menatap kedalaman kegelapan. Dari kedalaman lubang itulah Orochi muncul dengan wujudnya yang mengerikan. Saitama dengan kebingungan khasnya hanya bertanya-tanya mengapa para monster itu harus tinggal di bawah tanah. Sementara Orochi langsung mengenali pria botak di depannya sebagai ancaman yang sangat kuat ini. Pertarungan pun dimulai dengan Orochi melancarkan serangan pertama menggunakan 4 kepala naga untuk mengalahkan Saitama. Namun dengan mudahnya dan tanpa meninggalkan posisinya, Saitama mengalahkan semua kepala naga tersebut hanya dengan beberapa pukulan cepat dan santai. Kekuatan Saitama yang tampak biasa saja namun luar biasa langsung membuat Orochi terkejut. Saitama kemudian menjelaskan alasan sebenarnya memasuki markas monster. Ia tinggal persis di atasnya. Orochi dan anak buahnya terus-menerus membuat keributan dan mengganggu ketenangan dan kehidupan sehari-harinya, dan itu mengganggu Saitama. Pada momen ini, si monster Rover yang sebelumnya dikalahkan Saitama tiba-tiba bangun, namun alih-alih menyerang, Rover justru langsung kabur ketakutan begitu melihat Saitama. Orochi yang bingung bertanya apa Saitama lakukan hingga Rover begitu trauma. Dengan santai Saitama menjawab bahwa ia hanya memberi tamparan karena Rover bersikap buruk. Si monster Orochi ia menyadari bahwa Saitama adalah orang yang mengalahkan 2 monster level dragon kuat, yaitu salah satunya Goketsu. Ini membuat Orochi paham bahwa kekuatan Saitama melampaui semua musuh yang pernah ia hadapi. Namun Orochi ini rasa takutnya tidak muncul, justru ia merasa gembira karena akhirnya menemukan lawan yang layak dan sempurna untuk dijadikan mangsanya cuy. Lalu si monster Orochi ini kemudian membawa Saitama lebih dalam lagi ke perut bumi. Ia melepas topengnya, menampakkan wujud aslinya yang mengerikan, dan membawa Saitama ke sebuah tempat yang misterius yang terletak di ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan lahar panas yang mendidih.
Di tempat misterius itu, Orochi menjelaskan di balik kekuatannya. Ia menemukan sebuah mural kuno yang menggambarkan dirinya dan menceritakan tentang God yang membutuhkan mangsa layak untuk dibangkitkan. Si monster Orochi ini meyakini dirinya adalah salah satu yang terkuat yang digambarkan mural itu dan menganggap Saitama sebagai perencanaannya yang terbaik untuk kebangkitannya. Sementara Orochi dengan serius menjelaskan rencana kosmiknya, Saitama sama sekali tidak peduli. Perhatiannya justru tertuju pada lingkungan sekitarnya. Ia mencoba beradaptasi dengan cara yang tidak terduga. Dia mandi dan berendam di tempat itu, cuy. Kesantaian Saitama membuat monster Orochi ini bingung dan frustasi, mendorongnya untuk mengeluarkan serangan pamungkasnya. Orochi menyerap energi secara langsung dari inti bumi, sebuah proses yang begitu dahsyat hingga menyebabkan gempa bumi yang dirasakan oleh seluruh planet. Setelah energi terkumpul, ia meluncurkan serangannya, sebuah ledakan energi murni raksasa yang diambil langsung dari tenaga planet. Menghadapi serangan yang mampu memusnahkan kota dalam sekejap ini, Saitama merespon dengan teknik yang terdengar konyol, yaitu teknik serangan dengan menggunakan tangannya. Ia menyemprotkan lahar panas seperti pistol air. Semprotan lahar ini dengan mudah menetralisir dan meniadakan seluruh energi yang dilancarkan si monster Orochi ini dan membuat Orochi terpukau dan tidak percaya. Tanpa membuang waktu, Saitama langsung melompat dan mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan tunggal. Ia mengalahkan si Orochi ini. Setelah itu, Saitama dengan santai berterima kasih kepada Orochi atas pemandiannya sebelum pergi. Sementara itu, si monster Orochi yang udah kalah dengan Saitama ini menyaksikan tempat misteriusnya runtuh dan untuk pertama kalinya juga entitas yang bernama God ini udah terungkap, cuy. Si monster Orochi ini menatapnya dari balik dinding batu dengan tatapan penuh pertanda buruk. Setelah pertarungan sengit, Gyoro-Gyoro akhirnya takluk di tangan Tatsumaki. Kekalahan ini tidak serta-merta mengakhiri niat jahat Gyoro-Gyoro. Dengan sisa kekuatannya, ia mengerahkan drone pengintainya, cuy, untuk mencari si monster Orochi ini, cuy. Nah, tapi Orochi yang sudah dikalahkan, dia menghilang, cuy. Dalam misi pencariannya, drone Gyoro-Gyoro secara tak terduga mendeteksi keberadaan si King, cuy. Di sini Gyoro-Gyoro langsung menyimpulkan bahwa dialah orang yang mengalahkan Orochi. Keyakinan ini didasarkan pada aura mengintimidasi yang dipancarkan King yang dianggap sebagai bukti kekuatannya yang luar biasa. Menyadari bahwa drone monster mengarah padanya, King yang sebenarnya adalah seorang penakut langsung panik dan berlari menjauh. Reaksi lari ini justru diinterpretasikan oleh Gyoro-Gyoro sebagai ancaman atau taktik pengejaran, membuat drone itu mengejar King. Namun situasi genting ini tiba-tiba berakhir ketika Saitama yang tidak terdeteksi oleh drone-nya muncul dari belakang dan dengan santai menghancurkan dalam satu pukulan. Gyoro-Gyoro yang kehilangan kontak dengan drone-nya tetap tidak menyadari keberadaan atau kekuatan sebenarnya dari Saitama. Kembali ke pertarungan utama, Gyoro-Gyoro yang udah kalah ini, cuy, berpura-pura memohon ampun kepada Tatsumaki. Ini adalah taktik licik yang dirancang untuk menurunkan kewaspadaan Tatsumaki, menciptakan celah bagi serangan balasan yang mematikan. Namun Tatsumaki bukanlah lawan yang mudah tertipu. Pengalamannya yang luas sebagai esper memungkinkannya untuk melihat dengan jelas bahwa wujud Gyoro-Gyoro yang dia hadapi hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan dari jarak jauh. Menyadari tipuannya gagal, Gyoro-Gyoro melancarkan serangan balasan dengan mengerahkan semua sisa kekuatannya. Dia mengangkat bola-bola yang sebelumnya telah dicabut oleh Tatsumaki dan menembakkan banyak pancaran energi psikis secara bersamaan ke arahnya. Serangan yang tampak mematikan ini bagaimanapun dengan mudah ditangkis oleh Tatsumaki. Meski unggul secara kekuatan, Tatsumaki secara tak langsung mengakui keunggulan dan keahlian di balik teknik serangan tersebut, yang membuatnya penasaran dan bertanya siapa sebenarnya yang mengajarkan teknik seperti itu kepada lawannya. Rasa penasaran Tatsumaki memuncak, mendorongnya untuk mengambil tindakan drastis. Dengan kekuatan psikis yang luar biasa, dia secara paksa ingin melihat wujud asli dari si Gyoro-Gyoro ini. Ini menunjukkan bahwa dalang dibalik Gyoro-Gyoro adalah Saikos, seorang wanita yang tidak asing bagi Tatsumaki. Saikos ternyata adalah teman lama dari adik Tatsumaki yaitu Fubuki semasa mereka bersekolah dulu. Sementara itu di lorong-lorong lain markas monster, Fubuki yang sedang berjalan bersama Beng dan Bom, dia tiba-tiba berhenti.
lalu ditanya oleh si Beng. Yang mana di sini Fubuki menjelaskan bahwa dia merasakan keberadaan kakaknya, si Tatsumaki, berada di dekat mereka. Yang lebih mengkhawatirkan, dia merasakan Tatsumaki sedang mengeluarkan jumlah kekuatan psikis yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat jarang terjadi karena biasanya Tatsumaki tidak perlu mengeluarkan usaha sebesar itu untuk mengalahkan lawannya. Mendengar penjelasan Fubuki, Beng dan Bom, dua master bela diri yang berpengalaman ini, langsung menyimpulkan implikasi serius dari situasi ini. Jika Tatsumaki, salah satu pahlawan terkuat, harus berjuang dan mengeluarkan usaha sebesar itu, maka ancaman yang mereka hadapi atau yang akan mereka hadapi di kedalaman markas monster ini pastilah sesuatu yang sangat kuat dan berbahaya. Di tempat lain, si King yang ketakutan berkeliaran sendirian di lorong-lorong yang sama. Dan si King ini dia lagi berusaha menenangkan diri dia. Nah, di sini tuh tiba-tiba banget ketika seorang yang mengaku sebagai Waganma muncul dan meminta perlindungan darinya. Saat Waganma mendekat untuk memeluknya, jantung King berdetak sangat kencang sehingga King Engine-nya berbunyi nyaring. Dalam kepanikan, King secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang ambigu cuy. Ucapan ambigunya ini diinterpretasikan oleh sang monster penyamar sebagai tanda bahwa penyamarannya telah terbongkar. Dihantui oleh aura-aura yang dikeluarkan si King ini cuy. Dan terdorong oleh ketakutan akan King Engine-nya ini cuy. Dan monster tersebut secara tiba-tiba kalah cuy karena ketakutan sebelum sempat diserang. Nah, di sini sementara si King sendiri yang masih bingung dan ketakutan memutuskan untuk mencari Saitama biar aman aja gitu. Sementara itu, kelompok Fubuki, Beng, dan Bom justru bertemu dengan ancaman baru. Ketika mereka berhadapan dengan DOS, monster yang udah dikalahin sama Amaimas sebelumnya. Suasana di dalam markas monster yang begitu mencekam dan gelap gulita, kelompok pahlawan yang terdiri dari Fubuki bersama dua legenda bela diri yang sangat keren ini, Beng dan Bob, bergerak dengan penuh kehati-hatian. Misi utama mereka adalah melacak keberadaan Garo, si pemburu pahlawan yang dipercaya bersembunyi di dalam sarang monster. Auranya ini langsung menandakan sifatnya yang manipulatif. Kehadirannya menghadang di depan ketiga pahlawan, menciptakan titik konflik pertama dalam perjalanan mereka. Dos yakin dengan kemampuannya dan siap menyerang mereka bertiga. Tanpa buang-buang waktu, Dos segera melancarkan serangan dengan cambuknya, berharap dapat menjerat dan mengendalikan salah satu pahlawan. Namun yang dia hadapi bukanlah lawan biasa. Silver Fang bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa dengan menggunakan teknik andalannya. Setiap sambaran cambuk Dos dengan mudah dibelokkan dan dinetralisir. Dengan gerakan bela dirinya yang sempurna dan efisien, Beng meluncurkan serangan balik yang presisi mengenai monster si Dosnya langsung. Monster itu pun tersungkur ke lantai, dikalahkan dengan mudah bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuannya. Alih-alih menghabisi Dos, kelompok pahlawan memilih untuk menangkapnya aja. Mereka menyadari bahwa sebagai anggota monster, si Dos ini bisa menjadi sumber informasi yang berharga, terutama mengenai lokasi persembunyian Garo yang mereka cari. Fubuki lalu menggunakan kekuatan psikisnya agar monster Dos tidak bisa melarikan diri. Dimulailah proses menanya-nanyakannya. Bang dan Bom dengan wibawa mereka sebagai master bela diri legendaris menanyakan dengan tegas tentang keberadaan Garo. Pada awalnya Dos bersikap enggan dan membangkang, tidak mau memberikan informasi apapun. Namun di bawah tatapan intimidasi Beng dan Bom, dia mulai menyadari betapa bahayanya situasi ini. Terjepit dan dalam keadaan terluka, sikap Dos perlahan-lahan melunak. Dengan pura-pura menyerah, dia akhirnya berjanji akan memberitahu lokasi Garo, seolah-olah mengakui kekalahannya. Namun ini semua hanyalah tipu muslihat licik dari Dos. Di balik sikapnya yang seolah menyerah, dia menyimpan rencana jahat. Saat para pahlawan mengira mereka akan mendapatkan informasi, Dos diam-diam mengeluarkan sebuah peluit gitu loh cuy, yang mengeluarkan frekuensi tinggi. Para pahlawan yang tidak dapat mendengar suara peluit itu sama sekali tidak menyadari apa yang sedang dia lakukan. Peluit itu bukanlah isyarat menyerah, melainkan sebuah panggilan darurat untuk memanggil bala bantuan yang jauh lebih mengerikan.
target dari peluit rahasia itu adalah salah satu monster yang sangat kuat, yaitu Rover. Dengan meniup peluit itu, DOS telah menjebak para pahlawan dengan memanggil makhluk yang buset, gila dah, anomali Saitama ini emang kuat banget cuy. Monster yang dikhususkan untuk jadi monster terakhir gitu ya cuy ya. Si Orochi ini bisa dikalahin dengan segampang itu cuy sama si Saitama. Emang OP banget coy. Bahkan serangan Orochi itu bisa dikatain itu kuat banget gitu loh cuy. Itu bisa ditebas cuy sama Saitama segitu gampangnya gitu loh cuy. Sumpah coy, si Orochi ini ampas banget. Emang udah alurnya dia ketemu sama Saitama, si anomali ini coy. Emang kengotak gitu loh cuy kekuatannya itu. Dari mana sih coy itu kekuatannya? Oke lah cuy, sekian dulu video spoiler episode anime hari ini cuy. Makasih banget kepada para sepuh, suhu, figuran, NPC, juga penonton gratisan, penonton biasa, juga penonton premium di Best Station cuy. Makasih banget udah ngeluangin waktunya untuk ngedengerin gue cuman ngebaca doang cuy. Kalian keren banget coy. Nanti gue lanjut lagi di episode berikutnya di minggu depan cuy. Gila, episode berikutnya bakalan seru parah coy. Makanya untuk para sepuh dan suhu, jangan lupa share ke sepuh dan suhunya, juga figuran NPC jangan lupa share ke figuran dan NPC teman kalian juga cuy ya. Makasih banget udah nonton dan luangin waktunya untuk ngedengerin gue cuman ngebacot doang cuy. Dan ya jangan lupa tekan tombol like-nya juga cuy. Kalau udah makasih banget. Jadi ya sekarang gue pamit. Sekian dulu video dari gue. Terima kasih buat kalian para sepuh dan suhu. Jangan lupa subscribe. Bye bye.